Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, sambil ngabuburit bulan Ramadan ini, cobalah kita menambah wawasan. Nah, wawasan sore hari ini adalah terkait dengan ular. Nah, fenomena ular itu seringkali berada di perumahan-perumahan dan pemukiman. Nah, kadang-kadang masyarakat tidak tahu bagaimana mensikapi ular itu, karena ular juga bermanfaat sebetulnya. Nah, saya akan belajar dengan pakar perularan, ini Mas Santo. Nah, beliau ini sangat paham tentang ular. Bagaimana Mas mensikapi keberadaan ular di pemukiman? Kadang kita juga nggak paham bagaimana mensikapinya. Jadi gini, ular ini memang adalah salah satu hewan yang mampu beradaptasi, dan dia mampu hidup di sekitar perumahan, gitu. Kenapa? Ya. Karena memang di sekitar perumahan itu adalah salah satu tempat yang nyaman bagi ular. Ya. Kenapa? Karena di sana ada banyak makanan, tempatnya hangat, begitu ya. Terus kemudian dia bisa bertelur di beberapa tempat yang memang di sana ada tumpukan sampah, misalnya ada lubang-lubang bekas bangunan, ada tumpukan batu bata, begitu. Jadi otomatis ular ini meskipun dia tersisihkan ya, karena bangunan-bangunan perumahan, tempat-tempat yang awalnya menjadi habitat ular akhirnya tergeser, tapi dia tetap mampu bertahan karena ya memang dia selama masih ada makanan, ada tikus, ada cicak, ada hewan-hewan lain seperti kadal dan burung-burung gereja, burung apapun yang biasa berkeliaran di sekitar rumah, itu adalah bagian makanan dari ular, makanya dia mampu bertahan. Kira-kira jenis-jenis ular apa saja yang kiranya itu banyak terjadi atau bermukim di sekitar perumahan itu? Jadi kalau ular yang ada di sekitar perumahan yang paling banyak biasanya sih kalau di kota-kota, terutama di Surabaya, Sidoarjo ya, kobra itu yang paling sering. Kobra, lalu kemudian ular-ular pohon yang kecil-kecil, ada ular jenis ular tali picis, kemudian ular hijau, dan yang berbahaya ya sebenarnya ada ular hijau ekor merah. Ular hijau ekor merah ini adalah jenis viper pohon, gitu ya. Dia paling sering ada di tanaman semak-semak dan tanaman kita yang kita tanam sebagai tanaman hias. Nah, itu kadang-kadang mereka ada di sana, gitu. Kenapa? Karena mereka bisa mendapatkan makanan berupa cicak yang berkeliaran di sana, lalu kemudian makanan lain seperti kadal, gitu. Itu ada katak, kadang-kadang katak pohon kan ada di sekitar situ. Nah, terus bagaimana sikap kita menghadapi ular-ular itu? Kita bunuh atau gimana? Kadang orang nggak tahu mensikapinya itu, Mas. Jadi yang penting sebenarnya adalah kalau untuk urusan kelestarian kelestarian ekosistem ekosistem ular, karena ular ini kan sebenarnya mata rantai. Itu yang penting itu. Turut berperan di dalam mengendalikan mata rantai makanan. Betul. Coba kita bayangkan kalau ular ini habis misalnya, maka populasi tikus itu menjadi semakin banyak. Nah, itu pemirsa pentingnya itu. Kalau populasi tikus semakin banyak, maka otomatis dia akan mencari makanan di sawah-sawah, di lahan pertanian, dan itu akan menghabiskan dan merusak padi, merusak jenis-jenis tanaman pertanian yang lainnya. Kalau di daerah perikanan seperti di Sidoarjo, nah ular ini juga pengendali sebenarnya. Kita lihat di sana ada banyak makanan habitatnya ini juga kan biawak, nyambi, gitu. Nah, nyambi ini kan juga makan ikan, gitu. Terus kemudian di sana ada hewan-hewan lainnya juga makan ikan, gitu. Nah, ini kalau ada ular-ular ini, mereka bisa memakan itu, makan nyambi itu yang masih kecil itu jadi makanan ular, gitu. Termasuk juga ikan-ikan predator, ikan kutuk, gitu ya. Terus kemudian ikan-ikan predator lainnya itu kan mengganggu perikanan, jenis-jenis ikan yang dibudidayakan semacam udang, terus kemudian bandeng, itu kan sering dimakan oleh ikan-ikan predator. Nah, biasanya ular ini sering makan mereka. Jadi artinya kita tidak perlu lalu secara membabi buta untuk mematikan
ular itu pemirsa, karena ular itu bagian dari ekosistem yang sudah dijelaskan tadi. Nah, pemirsa di rumah, ini penting pemahaman tentang ekosistem alam ini sehingga kita tetap menjadi pelestari di lingkungan kita masing-masing dengan tidak membabi buta mematikan ular. Nah, kira-kira kalau pemirsa mau ingin membutuhkan relawan untuk mengkondisikan ular di sekitar kita, itu hubungi siapa, Anto? Jadi gini, kalau ular sebenarnya bisa diatasi secara mandiri ya, dengan menggunakan sapu, menggunakan cikrah gitu ya. Terus kemudian diupayakan supaya ular itu tidak masuk di area perumahan kita, di rumah kita itu ditutup lubang-lubang yang bisa dimasuki ular dari luar. Kalau temboknya berlubang, terus kemudian kalau dari atas ya temboknya itu harus halus gitu ya, harus dipelur gitu ya, halus gitu. Terus kemudian hindari ada tanaman yang masuk ke rumah gitu ya, masuk ke halaman rumah. Lalu kemudian harus bersih. Rumah itu harus bersih. Jadi jangan sampai ada tikus gitu ya. Terus kemudian cicak itu semuanya dibersihkan semuanya, jangan sampai ada yang menjadi mangsa gitu bagi ular gitu. Terus kemudian kalau ada ular emergensi. Nah, emergensi ini yang penting. Itu ya bisa sih kita dari relawan Sioux itu bisa. Relawan apa? Sioux. Relawan Sioux, tolong ya itu. Sioux. Nah, Sioux ini kalau misalkan ada butuh bantuan mendadak bisa menghubungi di call centernya. Call centernya berapa, Mas? Kebetulan nggak hafal ya, bisa di internet ada. Di internet namanya apa itu? Websitenya? Sioux Indonesia ya. Sioux Indonesia. Yayasan Sioux Indonesia. Tapi catat kalau ya. Misalnya emergensi penting yang tempatnya memang membutuhkan tenaga fisik yang besar, butuh sesuatu yang rumit, bisa menghubungi pemadam kebakaran. Yang paling gampang, pemadam kebakaran ada di mana-mana. Tinggal kontak aja pemadam kebakaran. Meskipun ada ular ini nggak tahu jenisnya apa, pemadam kebakaran, dan kalau ada syok kita bantu juga. Apapun jenisnya kita layani dengan gratis. Nah, itu pemirsa, banyak pengetahuan tentang perularan. Semoga ngabuburit sore kita hari ini mampu mengedukasi saudara-saudara di sana agar kita tidak lalu membabi buta terhadap bersikap represif terhadap ular, sehingga kita tetap menjadi manusia yang sadar tentang ekosistem. Semoga bermanfaat. Ketemu di lain waktu. Assalamualaikum. Sampai jumpa.